Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini firman Tuhan yang akan kita baca membawa kita melangkah lebih dalam dari sekedar perintah jangan membunuh. Ia tidak hanya berbicara tentang tindakan fisik, tetapi tentang sumber pembunuhan itu, yaitu hati yang dikuasai oleh amarah dan kebencian. Mari kita membaca dari Matius 5 ayat 21-26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara, Yesus ingin kita tahu bahwa dosa bukan hanya soal apa yang nampak di luar, tetapi apa yang tersembunyi dalam hati setiap kita. Sebelum tangan melakukan kekerasan, hati sudah menyimpannya. Dan sebelum bibir melukai, pikiran sudah memeliharanya. Suatu hari, seorang tukang kayu sedang memperbaiki pagarnya. Ketika ia memukul paku tanpa sengaja, ia mengenai jarinya sendiri. Karena marah, ia melempar palunya ke tanah dan membentak anaknya yang kebetulan saat itu lewat di dekatnya. Anak itu kemudian menangis dan lari ke rumah. Beberapa saat kemudian, tukang kayu itu duduk dan menyesal. Ia sadar bahwa rasa sakit di jarinya sudah hilang. Tapi kata-katanya telah melukai hati anaknya. Saudara, seringkali amarah bekerja seperti itu. Ia muncul cepat, dan ketika kita membiarkannya menguasai diri kita, ia melukai lebih dalam daripada yang kita sadari. Bukan hanya orang lain, tetapi juga hati kita sendiri. Yesus berkata, kamu telah mendengar, jangan membunuh. Namun ia menambahkan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus tidak mengubah hukum Taurat. Ia memperdalam maknanya. Ia mengajarkan bahwa membunuh tidak dimulai dari tangan, tetapi dari hati yang menolak kasih. Dalam ayat 22, Yesus menyebutkan di situ ada 3 hal. Yang pertama, marah dalam hati. Perasaan dendam yang disimpan. Menyebut kafir, menghina, melukai lewat kata-kata. Mengatakan jahil, mengutuk, merendahkan dan mematikan harga diri seseorang. Bagi Yesus semuanya sama seriusnya. Karena ketiganya menggerogoti kasih yang menjadi inti dari kerajaan Allah. Dan orang yang hidup di dalam kebencian tidak bisa menikmati Allah yang penuh damai. Lalu Tuhan Yesus memberikan contoh praktis. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu terhadap saudaramu, pergilah berdamai dahulu. Artinya, rekonsiliasi lebih penting daripada ritual. Tuhan tidak mencari ibadah yang megah dari hati yang marah, melainkan hati yang mau berdamai sebelum menyembah. Di dalam ayat 25-26, Yesus menegaskan agar setiap kita segera berdamai.
Semakin lama kita menunda, semakin keras hati kita. Amarah yang dibiarkan akan mengurung kita, bukan di penjara fisik, tetapi di penjara hati batin kita. Saudara yang terkasih, Yesus mengingatkan kita hari ini, jangan biarkan amarah itu tinggal dalam hati kita. Mungkin ada orang yang melukai, menipu, atau mengecewakan kita. Wajar untuk terluka, tetapi jangan biarkan luka itu menjadi akar pahit. Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, bereskan segera. Berdoalah sebelum tidur, lepaskan pengampunan, bukan karena orang itu layak, tetapi karena kita tidak ingin kehilangan damai dari Tuhan. Dan jika kita sadar ada orang yang memiliki sesuatu terhadap kita, datanglah, minta maaf, atau berbicaralah dengan kasih. Kadang damai tidak bisa dipaksakan, tapi kita bisa memilih untuk hidup dengan hati yang berdamai. Saudara yang terkasih, Yesus tidak hanya ingin kita berhenti membunuh secara fisik, tetapi juga berhenti membunuh hubungan melalui amarah, dendam, dan kata-kata yang melukai. Hidup yang dipenuhi kasih lebih kuat daripada amarah yang menyala. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami. Kalau mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang memiliki amarah, kebencian, dendam di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengendalikan ini. Tuhan, biarlah amarah itu boleh padam. Kebencian itu boleh hilang. Kemarahan itu boleh kau gantikan dengan kasih. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak membiarkan hal-hal ini terus diam lama dalam hati kami. Biarlah kami boleh memberikan pengampunan pada orang-orang yang mungkin membuat kami marah, kesal, kecewa. Tuhan, kami tidak mau membiarkan hati kami diisi oleh hal-hal itu. Tapi biarlah dalam hati kami adanya kasih, damai dari-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa membagikan damai dan kasih itu kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini, sebelum mempersembahkan apapun kepada Tuhan, sebelum mungkin kita berdoa, beribadah, mari kita tanya, adakah hati yang perlu kita damaikan? Karena damai dengan sesama membuka jalan bagi damai dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.